Profil dari yang menyusun manzumah ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Manzumah ini dari bait yang pertama sampai bait yang terakhir itu akan mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dan perenungan diri tentang tugas dan kewajiban seorang hamba dalam kehidupan dunia. Jangan kemudian tergoda dan terpikat dengan dunia, sementara dunia itu sifatnya sementara, menipu seperti fata morgana. Dia pikir bisa menjadi penawar dari haus, tapi ternyata justru semakin haus, bahkan bisa mati dalam haus. Mereka yang berpikir bahwa dunia adalah solusi, ternyata pada kenyataannya dunia itulah sumber masalah sesungguhnya. Kita diingatkan melalui bait-bait syair ini oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat nanti. Dan untuk ke sana, jalan dan kendaraan yang harus dimiliki adalah jalan talabul ilmi, kendaraannya adalah ilmu. Tanpa itu mana bisa kita sampai ke tempat tujuan? Tanpa itu bagaimana kita bisa mengetahui arah dan rute perjalanan? Maka sangat disayangkan apabila perjalanan talabul ilmi yang akan menghantarkan kita kepada pintu surga, yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, justru akhirnya ditinggalkan. Sayang, sangat sayang sekali. Banyak orang ingin mengetahui jalan itu, tapi seolah-olah terhalangi. Banyak orang yang bermimpi untuk bisa masuk di jalur itu, tapi seolah-olah ada dinding yang membatasi. Susah dia ke sana. Nah, ini yang sudah berada di tracknya, sudah Allah berikan hidayah untuk menempuh talabul ilmi secara sengaja dan sadar, malah meninggalkannya, rugi. Sangat-sangat rugi. Kalau merasa jenuh dan bosan, ya itulah sebuah tantangan. Jenuh dan bosan itu adalah penyakit. Dan itu bukan hanya penyakit dalam talabul ilmi, dalam penyakit apapun itu. Dalam hal apapun itu, jenuh dan bosan adalah penyakit. Mau kerja juga ada jenuhnya. Ingin nakal juga ada bosannya. Ingin semua keinginannya terpenuhi, nanti ada jenuhnya. Maka solusinya itu bukan kemudian berhenti meninggalkan garis talabul ilmi. Itu bukan solusi. Jangan beranggapan kalau sudah tidak talabul ilmi lagi, sudah bukan lagi sebagai santri, kemudian tidak ada jenuh tanpa bosan. Keliru. Kalau talabul ilmi ditinggalkan, maka bosannya akan lebih cepat. Kalau talabul ilmi kamu lepaskan, itu jenuhmu setiap hari. Talabul ilmi misalkan jenuh dan bosan, asalkan tetap istiqomah, itu pahala tetap terus mengalir loh, selama dia masih dalam lingkaran talabul ilmi dan dia tidak meninggalkan lingkaran itu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena keutamanya sangat banyak sekali. Maka di dalam bait-bait syair ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala, beliau memberikan nasihat dan wasiat untuk putranya Abu Bakar. Kata beliau rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'ukal mununu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu irsan dhata khidrin abatta talaqahal akyasu batta tanamu dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idha muttan tabahta fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Ini semacam 5 bait pembuka yang disebutkan Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Al-ayyam itu fa'il dari tafuttu. Fu'adaka maf'ul bihnya. Fatta maf'ul mutlaknya.
Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dahulukan subjeknya, kemudian predikat, objek, baru tambahan atau keterangan. Maka kalau kita terjemahkan, dimulai dari al-ayyamu. Al-ayyamu tafuttu fu'adaka fatta. Artinya, hari-hari yang telah berlalu, telah benar-benar merusak hatimu. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Waktu-waktu yang telah lewat itu juga sudah memakan habis badanmu. Artinya Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala mengajak kita semua, coba lihat dirimu sekarang ini, lalu nilailah apa yang telah engkau dapatkan sejauh ini. Umurmu sudah berapa? 20 tahun? Kurang darinya? 40 tahun? Atau lebih dari itu? Apa yang sudah kamu dapatkan? Al-ayyam, hari-hari yang telah berlalu, artinya umur kita. Apa yang sudah kita dapatkan sampai sekarang ini? Ini kalau diarahkan lebih spesifik lagi, kalau yang kita ajak bicara adalah santri, pertanyaannya, selama bertahun-tahun kamu jadi santri, apa yang kamu dapatkan selama ini? Mana ilmumu? Mana hafalanmu? Mana amal ibadahmu? Mana bahagiamu? Apa manfaatmu? Dari kecil sampai besar. Jadi bukan malah dibalik. Kalau dibalik, bosen aku. Jadi santri mulu. Kegiatannya hanya itu-itu. Belajarnya nggak pernah ganti. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Membaca, menulis, menghafal, mengingat. Menyetorkan hafalan, menjawab pertanyaan. Itu terus. Jangan dibalik begitu. Justru pertanyaannya saya balik. Lah memangnya kamu dari kecil apa dapatnya? Kok sampai bilang bosan? Kamu bilang itu-itu saja. Apa itu-itu saja? Coba sebutkan. Kenyataannya kan kenyataannya adalah masih belum bisa apa-apa. Coba kamu naik berdiri di sini. Kamu bicara dengan mikrofon yang ada. Sampaikan nasihat kepada yang hadir sekarang ini. Bacakan minimal 3 ayat, minimal 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Kok sampai kemudian alasan udah bosan, jenuh, gitu-gitu aja. Udah gitu-gitu aja bisa enggak? Ternyata maju saja tidak berani. Dipanggil namanya, di balik tembok atau tiang dia bersembunyi. Dipanggil namanya, pura-pura dia tidak tahu, tundukkan wajah dan kepala. Dipanggil lagi namanya, dia tolehkan wajahnya ke belakang ke arah temannya. Kamu pura-pura nggak tahu. Sudah jelas-jelas kamu yang ditunjuk, kamu yang dimaksud. Saya. Iya. Nggak bisa, Ustaz. Ya berarti kan tidak pantas kamu kemudian beralasan jenuh. Nggak pas kalau kamu bilang bosan. Kenapa? Yang ditanyakan justru apa yang sudah kamu dapatkan selama ini. Bosan dan jenuh itu kan karena tidak mau menghargai. Bosan dan jenuh itu kan karena tidak mau serius dan sungguh-sungguh hati. Akhirnya semua kegiatan itu dilaksanakan dilalui dengan terpaksa. Bukan dengan ikhlas dan tulus hati. Orang terpaksa ya mudah jenuh. Orang yang terpaksa itu ya jelas-jelas bosan. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Waktu-waktu yang lewat itu sudah memakan habis badanmu loh. Bandingkan hari ini dengan 10 tahun yang lalu. Hari ini dengan 40 tahun yang lalu. Kalau yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Dulu badannya kuat. Sekarang mana lagi kuat? Mudah sakit. Gampang lemah.
Nah, proses dari badan yang dulunya kuat sekarang mulai melemah, baik kekuatannya maupun fungsinya. Itu sudah digunakan dan dihabiskan buat apa? Ingat, waktu sudah berlalu, hari-hari telah pergi. Apa yang telah engkau dapatkan selama ini? Qala rahimullah wa tad'ukal mununu du'a as-sidqin. Waktu sudah berlalu, hari-hari pun pergi, sementara wa tad'ukal mununu, padahal kematian, al-munun itu artinya kematian. Padahal kematian tad'uka, selalu memanggil-manggilmu. Du'a as-sidqin, panggilan yang benar. Ini panggilan yang serius, bukan panggilan main-main atau bukan hanya menggoda. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Mati adalah pasti. Mati tentu akan terjadi. Mati tidak bisa untuk dihindari. Kemanapun pergi, dimanapun bersembunyi. Kematian itu sudah pasti. Artinya kalau kita buat garis gini loh kira-kira. Di sini titik kematian. Di sini titik 0 dalam hidupmu. 0 hari. Ini waktu sudah berlalu. Semakin mendekat kepada kematian. Padahal kematian sesuatu yang pasti nggak bisa dihindari sana, dihindari sana. Nggak mungkin. Ini pasti akan tiba kematian itu. Ini kan pembukaan. Ya, dan mukadimah dari Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullahu ta'ala, pembukaan yang luar biasa loh ini. Kita langsung diingatkan tentang hakikat kehidupan di dunia yang terbatas waktunya, sementara kematian itu sesuatu pasti dan tidak bisa ditunda-tunda. Ala ya sahi anta uridu anta, seakan-akan kematian itu mengatakan ala ya sahi, artinya sahibi, hei kawan, anta, kamu yang saya maksud. Uridu anta, kamu yang saya maksud. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa kamu. Artinya apa? Coba bayangkan. Kalau kematian itu memanggil-manggil, dan panggilan itu benar adanya, sesuatu yang pasti, dia ingatkan dan dia bilang kepada kita, hei kawan, ini saya mau berbicara denganmu. Dengarkan baik-baik. Bukan kamu alihkan kepada orang lain. Anta, uridu anta. Kamu yang saya inginkan. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin. Araka, katanya, araka, saya lihat dirimu, tuhibbu irsan, kamu senang dan kamu lebih memilih. Di sini diterjemahkan bisa istri, bisa perempuan, bisa pelaminan. Dzata khidrin, yang di situ ada sesuatu dan seseorang yang dipingit. Artinya dunia ini beserta seluruh kehidupannya ibarat perempuan. Ibarat perempuan. Dan itu banyak kan permisalan-permisalan seperti itu. Contohnya Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, itu menerjemahkan seperti itu. Di antara permisalan yang diberikan, dunia itu seperti seorang perempuan yang cantik berjerita. Ya. Seseorang yang melewati suatu jalan. Itu kata Ibnul Qayyim, saya ringkas dalam kitab Uddatus Sabirin, ketika beliau memberikan beberapa analog, beberapa belas permisalan dan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu seperti seseorang yang ingin menuju sebuah tempat yang sudah disiapkan segala sesuatunya gratis lagi, tapi di tengah perjalanan itu ada perempuan yang menggoda. Dan memang perempuan itu disuruh oleh pemilik dari tempat yang sudah disiapkan ini. Kalau ternyata dia lebih tertarik denganmu, lebih suka padamu, pada perempuan itu maksudnya, sudah, kau buat dia terperdaya, kau bujuk dan rayu dia, sampai kalau betul-betul dia sudah terikat denganmu, putus dia. Itu bentuk hukuman. Kan banyak. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Orang yang berambisi dan tamak terhadap dunia, dikasih jalan, terbuka, kasih lagi, terbuka. Sampai ketika betul-betul dia cinta mati kepada dunia, dia sudah terikat hati dan jiwanya dengan dunia, diputus tiba-tiba. Matilah dia.
Kata Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, araka tuhibbu irsan dzata khidrin. Saya lihat kamu seperti itu loh. Lebih cinta kepada dunia. Yang abatta talaqahal aqyas subatta. Orang-orang pandai dan cerdas sudah menyatakan pisah selama-lama dengannya. Talak al-battah artinya sudah betul-betul ditalak. Talak itu artinya dipisah, nggak mau. Itu dilakukan oleh al-aqyas, orang-orang yang cerdas. Begitulah ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin abatta talaqahal aqyas subat. Orang-orang yang dulunya pernah punya itu justru berusaha melepas dan meninggalkannya. Kamu sudah dijauhkan, kok malah pengen ke sana? Mereka yang sekarang bekerja dan bekerja dengan gaji yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam satu bulan bisa belasan bahkan puluhan juta. Mereka sudah bosan di tempat kerjanya. Kamu yang jadi santri, kamu yang menjadi seorang anak, putra maupun putri yang didukung dan diinginkan orang tuanya, terus talabul ilmi, malah berpikir terbalik, ingin kerja. Kamu pikir dengan kerja selesai masalah. Itu adalah obat dan jenuh bosanmu di pondok. Mana ada. Mereka yang kerja itu juga bosan, ingin seperti dirimu di sini. Talabul ilmi, ngaji. Kamu yang pingin ini, pingin itu. Dari semua godaan-godaan dunia itu. Yang sepeda motor lah, yang mobil lah, yang fashion lah, yang pakaian lah. Mereka yang sekarang sudah punya, itu berusaha untuk meninggalkan dan menanggalkan. Bosan mereka. Mereka yang sekarang menjadi pejabat, mereka yang pegang kuasa, kehidupannya dalam tekanan, tidak pernah tenang. Omongan orang, fitnah, tekanan dari atas, tuntutan dari bawah. Takut kehilangan kekuasaannya. Hidup mereka tidak tenang. Hidup mereka tidak tenang. Mereka yang setiap waktu dan setiap saat yang dipikir adalah kepuasan nafsu, syahwat. Perempuan dan perempuan yang dipikirkan. Mereka yang sudah mendapatkan itu semua akhirnya bosan. Siapa yang mereka lirik? Orang-orang seperti itu, yang bosan dengan dunia kerja, yang bosan dengan jabatan dan kuasa, yang bosan dengan wanita, yang bosan dengan uang dan harta, yang bosan dengan siapa yang mereka lirik? Kalian. Dilihatnya dari jauh, enak kali lah mereka itu ya. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Kayak nggak pernah kerja aja. Tiap tahun anak tambah terus, ya kan? Dikit-dikit trekking, dikit-dikit camping. Ya kan? Uang dari mana lah itu? Ya. Mereka yang melihat kita tertawa, bercanda, iri mereka dengan apa yang sekarang ini sedang kita rasakan dan kita jalani. Lau ya'lamul muluku abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna bisuyufi. Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mereka mengetahui betapa tenang dan damainya kehidupan kita, pasti akan direbutnya dari kita walaupun menggunakan pedang menumpahkan darah kita. Mau direbut dari kita. Padahal kita punya apa? Mereka yang sudah punya. Yang ingin mereka rebut rasa damai dan rasa nyaman yang sudah Allah berikan buat kita dengan thalabul ilmi ini. Ya kan, pagi ngeteh, malam ngopi. Ya kan? Itu obrolan di grup, apa sih obrolannya? Itu aja. Itu yang mereka cari. Ingin tidur lelap, ingin tidur nyenyak. Ya kan? Cari hotel yang paling mewah dengan harga yang paling mahal. Dipasanglah security, dimatikan alat komunikasi, semuanya. Pokoknya pengen tidur, nggak bisa tidur juga. Ranjang empuk, kasur enak. Ya kan? Sudah makan sekenyang-kenyangnya, nggak bisa tidur juga. Masih perlu mengkonsumsi obat tidur. Hanya untuk tidur, susah. Kita kalau ngaji banyak yang tidur. Posisi duduk lagi. Sesuatu yang orang lain tuh susah. Tidur sambil duduk ini. Tadi di atas kasur empuk nggak bisa kok. Ini sambil duduk. Ya kan? Di atas kasur empuk. Apa tidak bisa tidur di atas kasur empuk? Ini bisa tidur dalam keadaan duduk. Masya Allah. Saking capeknya jadi panitia. Tidur di sebarang tempat pokoknya. Panitia kajian, panitia daurah maunya. Mau dibangunkan sayang, tidak dibangunkan kasihan keluarganya menunggu di rumah. Ya kan? Alhamdulillah.
itu patut kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya baiklah, demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada. Ya baru saja telah kita simak bersama sebuah rekaman kajian tematik yang disampaikan oleh Ustadz Abu Nasim Mukhtar hafizahullahu ta'ala dengan tema ketika ilmu berbicara. Ya semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan sore hari ini berupa ilmu yang luar biasa bisa kita amalkan bersama. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk segmen acara berikutnya pada pukul 16.30 nanti kita akan sajikan acara kisah indah penuh hikmah untuk anak Islam ya. Insyaallah ta'ala bagi adik-adik semua pada kesempatan sore hari ini untuk mempersiapkan dirinya ya mendengarkan kisah yang insyaallah ta'ala akan dibacakan ya. Para pendengar dimanapun Anda berada dan adik-adik sekalian ya, mungkin kita akan putarkan dulu selingan-selingan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM. Saudaraku muslim dan muslimah, yang dikategorikan bayi adalah anak yang berusia 0 sampai 12 bulan. Kondisi tubuh bayi masih lemah dan sensitif sehingga memerlukan perawatan khusus secara menyeluruh. Agar bayi senantiasa sehat dan berkembang optimal pada usia itu, hendaknya dirawat dengan beberapa tips merawat bayi yang perlu diketahui dan diterapkan oleh orang tua, khususnya ibu. Yang pertama, berikan air susu ibu atau ASI saja sampai berumur 6 bulan. Selama 6 bulan pertama, hendaknya ibu hanya memberikan ASI kepada bayinya atau menyusui secara eksklusif. Karena sampai dengan 6 bulan, ASI cukup mengandung zat makanan yang diperlukan bayi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan zat pelindung dari berbagai kuman. Termasuk ASI di masa-masa awal keluar atau kolostrum, sangat penting untuk bayi karena mengandung zat kekebalan tubuh. ASI juga dapat membantu pertumbuhan bayi sehingga menjadikan bayi lebih sehat dan cerdas. Yang kedua adalah berikan makanan pendamping ASI atau MPASI secara bertahap. Untuk bayi di atas 6 bulan, selain tetap diberi ASI juga perlu makanan pendamping ASI yang diberikan secara bertahap. Makanan pertama